وشر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا سيقول الله لهم الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fahim qalbi ilman nafi'a, fahman nabiyyin wa hijjul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi zikrillah la ilaha illallah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mautana fin nabi kalimatin syahadatan alim nabi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang begitu besar di malam hari ini, di detik ini kita bisa melaksanakan majelis zikir, selawat dan doa ya. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang kita rasakan, yang kita syukuri malam hari ini, semoga mendapatkan curahan rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak luput untuk kita haturkan, kita sampaikan kehadirat baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh zuriatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil kiamah kelak. Dan mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Allah untuk bersama dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma bihaqqi sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi malam hari ini ada titipan salam dari rekan kita. Dia tidak bisa hadir katanya karena dia masih melaksanakan kewajibannya, yaitu dalam rangka berdagang di tempat kualanya, tempat kelahirannya itu di Sigedung. Jadi dia titip salam semua kepada para jemaah. Kita doakanlah mudah-mudahan beliau mendapatkan kesehatan dan pulang nanti dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Pak Susuni juga titip salam katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih melaksanakan tolabul ilmi kita, yaitu ada kaitannya nanti dengan pelajaran kita kemarin, yaitu malam ini Asmaul Husna yang namanya Al-Hayyu ya. Dalam zikir kita ada ya Hayyu ya Qayyum, itu dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa qafa bihi bi zunubi ibadihi khabira. Jadi kata Allah, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup,
zat yang tidak mati-mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukup dialah yang maha mengetahui atas dosa-dosa hamba-hambanya. Ya. Jadi dalam bahasa kitab ya, yang namanya Al-Hayyu itu adalah sifat Allah, zat yang maha hidup. Jadi hidupnya Allah itu ya, Allahu hayyu bizatihi. Jadi Allah itu hidup ya, dengan zatnya, zatnya yang qadim, zatnya yang kekal abadi. Nah, ini yang wajib kalau dalam bahasa ilmu sifat yang perlu kita ketahui, perlu kita yakini ya, dengan hakul yakin, tanpa ada keraguan-raguan lagi, bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala lah zat yang maha hidup, yang tidak bisa mati-mati. Nah ini ya, ini adalah keyakinan yang mutlak ya, tidak ada tawar menawar lagi nih ya. Jadi selain daripada Allah, selain daripada Allah nih ya, yang dijadikannya berarti kalau Allah nih yang dijadikannya, pasti akan didatangkan ya Allah yang namanya mati. Bahasa ternyata kematian. Nah, ya. Kematian nih sebenarnya ya, kita ini kurang menyadari. Ya. Padahal di zaman dulu ya, kematian yang paling terbesar itu ya, yang mengguncangkan keimanan umat Islam ketika itu adalah kematiannya baginda kita Rasulullah SAW. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang dekat sekali dengan Nabi itu bermacam-macam dalam menyikapi kematian Rasulullah itu. Saking tidak percayanya bahwa Nabi itu mati. Ada yang membisu, tidak bisa berkata-kata ketika melihat keadaan Nabi itu wafat itu. Ada yang meraung, menangis, bermacam-macam. Bahkan sahabat terdekat tuh, yang namanya Umar, tahu Umar, pun linglung akalnya. Begitu melihat, bahasa kita dicek lah apa, nadinya memang tidak ada ciri-ciri hidup, langsung keluar. Barang siapa katanya yang ngatakan Nabi wafat katanya, kupenggal lehernya. Bayangkan. Kalau dari segi ilmu anak tuh, ilmu fikih itu udah galau betul lah tuh. Tapi karena dari segi hakikat, dia saking cintanya kepada Rasulullah, nah itu dia. Ini dia pandangan ilmu nih. Nah, keluar sesuatu hal yang bertentangan nampaknya dengan akal. Linglung akal ketika itu. Wah, di tengah-tengah itulah datang sahabat Rasulullah, sekaligus itu mertuanya Nabi kita, datang masuk ke kamar, memang melihat apakah memang mati atau hidup. Diperiksa, rupanya memang betul wafat. Ketika itulah Nabi Abu Bakar itu mendatangi kaumnya untuk menenangkan tadi itu yang bermacam-macam tadi itu sikapnya itu. Nah, datang dengan bahasa Quran, dalam Quran itu yang mengatakan, menjalan kita itu jangan ambil jalan tengahnya lah. Abu Bakar nih orang bijak. Apa kata Abu Bakar? Barang siapa yang nyembah Muhammad, nah, berarti menyembah orang mati katanya. Tapi kalau barang siapa yang menyembah Allah, nah inilah zat yang maha hidup, yang tidak pandai mati-mati. Nah, barulah mulai ada ketenangan dari kalangan sahabat yang dekat-dekat tadi di Madinah tuh. Berita ini pun sampai kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di Mekah, pun sama juga seperti itu, bermacam ragam juga. Nah, bahkan yang lebih anaknya itu ada yang sampai kafir, murtad namanya, kembali lagi, keluar lagi daripada Islam. Karena tadi saking apa,
Bahasa kita cintanya terlalu berlebih-lebihan. Bisa mengalahkan cintanya kepada Allah tadi itu. Nah, jadi cinta kepada yang pandai mati tadi itu. Nah, ya. Nah, jadilah hal inilah ya dari Asmaul Husna ini, zat Allah, zat yang maha hidup ini ya. Jadi bagaimana karena kita dah tahu, dah kita tanamkan dalam hati, tentu kita sadar betul bahwa namanya kehidupan ini pasti akan berakhir. Ya. Biar bagaimanapun pasti akan Allah datangkan yang namanya kematian itu. Nah, cuman bagaimana kita ini kadang-kadang tuh lah sering lalai, sering lupa dengan hal ini. Kalau udah didatangkan dengan tiba-tiba tidak ada pilihan lain. Nah, bahkan dalam kitab tuh ada sahabat yang mengatakan, ya, barang siapa yang tidak merasa cemas, merasa risau, merasa khawatir ya, tentang su'ul khotimah, ya, tidak ada rasa khawatir gitu, istilahnya aman rasanya. Ibarat kita, kalau aku nih mati husnul khotimah, nah begitu bah. Kalau su'ul itu kan mati yang hina, mati yang jahat. Jadi tidak ada rasa aman gitu, rasa aman dalam dirinya itu bah. Maka dipastikan kata sahabat dalam kitab itu dia akan mati dalam keadaan hina. Nah, jadi jangan kita ini, jangan ada dalam hati kita ini merasa bahwa kita ini aman dari su'ul khotimah. Kalau kita merasa aman dari rasanya mati yang su'ul khotimah itu, pasti akan matinya tadi itulah su'ul khotimah. Nah, aman, merasa aman. Jadi kita jangan merasa aman, harus risau dalam kehidupan kita ini. Membahas kita tawakal, si tawakal itu secara ilmu seperti itu betul. Tapi bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan kita ini? Sedangkan kematian ini suatu pilihan yang Allah datangkan, bukan kita yang minta. Allah yang datangkan dengan tidak tahu kapan waktunya. Nah, jadi ingat betul nih, jangan kita sekali-sekali dalam hati kita itu merasa aman dari namanya su'ul khotimah. Kalau merasa aman dari su'ul khotimah, berarti pasti kita akan matinya pun su'ul khotimah. Nah, ya, karena yang namanya su'ul khotimah ini dengan husnul khotimah ini dua makna ya, yang saling berdampingan. Hanya dua pilihan. Di mana kita nanti dua gerbang. Yang satu pintu gerbang yang nak kita masukin adalah gerbang sakit. Ya. Gerbang yang hina, gerbang yang memang azab di situ. Susah kita masuk gerbang itu. Tapi kalau gerbang yang husnul khotimah adalah gerbang yang kebaikan, gerbang yang kenikmatan. Nah, yang Allah sediakan nih buat umat-umatnya. Jadi kita janganlah ya sekali-sekali merasa aman dari su'ul khotimah. Nah, karena biar bagaimanapun orang yang tinggi amalannya, zikirnya, sholatnya, selawatnya, ibadahnya, nanti yang menentukannya pasti di akhir hayatnya itu. Banyak orang-orang terdahulu yang ahli ibadah, tapi matinya su'ul khotimah. Tapi kita jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah ini luas. Kita harus berharap betul. Ya, bagaimana kita menyikapi
yang namanya nanti yang Allah akan datangkan, yang namanya tadi apakah kita ini masuk husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan solusi. Dalam kitab-kitab itu banyak dijelaskan. Ya. Karena hidup ini yang namanya tadi itulah kematian itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang didatangkan. Berarti didatangkan tuh kadang-kadang tanpa kita ketahui. Kalau memang dah ada pengumumannya sih nyaman. Ya. Yeah. Besok katanya bagi beras, katanya kan. Tentu kita persiapkan apa? Syarat ketentuannya untuk mendapatkan beras itu akan kita dapat. Ya. Tanggal 25-nya ya kan. Tanggal 20 dah kena lengkap dah siap tuh. Kena 25 nanti akan dapatkan beras. Nah, seandainya tadi mati di Allah berikan pengumuman macam itu, pun begitu. Tapi karena kita ini tidak menyadari, pasti akan Allah datangkan itu. Ya. Cuman itulah tadi ya, kita sikap betul lah. Kita sadari betul bahwa kita ini adalah zat yang binasa, zat yang hancur, ya. Pandai mati, tidak akan kekal selamanya kecuali zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa dia yang dianjurkan oleh Rasulullah ya untuk umatnya, termasuk kita ini dalam menyikapi yang namanya kematian yang pasti Allah datangkan nanti. Karena yang namanya husnul khotimah ini kalau bahasa kitab ini terbagi 3. Paham betul nih? Husnul khotimah tuh ada kelasnya. Kalau satu nih mati dalam membawa iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Quran tuh, ya ayyuhalladzina amanu. God. Lupa dah. Pokoknya, wahai orang beriman, jangan engkau mati. Melainkan dalam Islam. Itu dia. Nanti carilah sendiri. Ya. Itu dia. Bukan itu. Jadi, karena kematian ini Allah ya, yang menciptakannya, hidup pun Allah yang menciptakannya. Jadi kita tidak bisa intervensi. Kita hanya bisa mempersiapkan diri. Takut-takut itulah, khawatir tadi itulah. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak bisa. Cuma kita harus banyak-banyak berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam bahasa Quran tadi tawakal tadi itu. Dalam arti timbulkan yang namanya amal perbuatan. Apa dia yang perlu untuk kita lakukan? Yang diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah sendiri pun ya, mengamalkannya. Sebelum masuk ke situ, kita sedikit tentang tadi husnul khotimah tadi. Orang yang mati dalam keadaan baik tadi itu. Ada 3. Satu adalah mati dalam membawa iman. Yang kedua, ketika dia mati dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah. Apakah dia dalam keadaan sholat, baca Quran ataupun selawat. Kan ada kemarin yang dalam TV, yang ustazah lagaan baca Quran kan langsung plek, langsung mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti tingkatan yang kedua. Kalau tingkat yang 3 ini yang tinggi. Mati husnul khotimah nih. Ini yang 3 ini, yang ketiga ini jarang sekali. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang di akhir hidupnya dapat, ini dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini tapi jarang. Itu menunjukkan bahwa memang yang 2 makam ini memang dari sisi Allah nih. Kalau yang satu tadi kan karena kita sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Walaupun istilahnya matinya mabuk, istilahnya ada mabuk, mati. Tapi dalam keadaan Islam. Berarti kalau ada Islam, berarti ada iman kepada Allah dan
Rasul. Tapi yang ketiga ini yang kena nih. Ya. Yang berat nih. Jadi selain itu orang yang syahid. Syahid dalam bentuk ilmu bisa, syahid fisabilillah bisa, tapi yang paling puncak tadi itulah dia. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena apa? Karena yang namanya mati ini ada beberapa hal yang pasti kita akan hadapi. Ya. Satu, sebelum masuk ke gerbang itu, kita pasti ngalami yang namanya sakratul. Dalam Quran itu sakratul namanya. Belum habis masih itu. Di situ 3 ujian yang akan kita hadapi kalau bahasa kitab tuh. Satu, sakitnya jasad. Kata Nabi yang ceritanya, sakitnya jasad tuh seperti 300 sayatan pedang. Bayangkan, itu sakit jasad yang tidak bisa kita bayangkan. Yang kedua, sakit hati. Kita kan punya hati, naruni hati kita. Karena dalam dunia ini apa yang kita cintai, ini ketika dia tadi apa yang nak kita cintai ini, kita nak mati kan ribe bahasa kampung tuh. Bini cantik, ribe. Anak silahnya banyak, ribe anak-anak. Karena terlalu cintai lah dalam dunia tadi itu, tidak bisa melepaskannya. Jadi sakit hatinya. Udah sakit jasadnya, ruh nak berpisah. Karena itu udah udah menyatu gitu. Ketika nak pisah tuh udah sakit. Nak mau ruh anak ni jasad nih. Sakit hati tadi seperti itulah. Yang takutnya itu kata Nabi, apabila dalam hidup nih apa yang kita cintai itulah di akhirnya yang nak kita bawa nanti. Maka sedang-sedang mencintai dunia ini, sedang-sedang. Boleh kita dengan dunia, tapi letakkan dalam genggaman tangan. Jangan masukkan dalam hati. Kalau kita cinta karena Allah Ta'ala, intinya insya Allah. Seperti itu. Karena sakit seperti itu. Yang terakhir yang harus kita hadapi adalah ujian yang bagaimana iblis syaitan ini membisikkan was-was supaya iman kita ini melepas. Ini yang terakhir yang paling berat. Kata Nabi dalam kitab itu. Didatangkannya dia kedua orang tua kita. Percis. Datangan kita ini. Katanya. Diberinya kata-kata manis. Supaya jangan kita yakin tadi kalimat yang la ilaha illallah tu. Mampu kita nolaknya nanti. Didatangkannya guru-guru kita lagi. Yang berjubah-jubah lagi datangkannya. Di sakratul maut di situ. Kalau menurut kita sakratul maut itu sebentar aja. Bang-balang tapi di sisi Allah nanti itu lama itu. Tak semudah yang kita bayangkan karena perbandingan di dunia dengan akhirat nih. Beda hitungannya, jamnya itu. Jadi ini yang kita hadapi nih. Yang ketiga nih, bermacam cara iblis itu ya supaya iman kita itu lepas. Makanya dalam bahasa kitab tuh kita jangan sekali-sekali betul-betulkan hati itu. Niat untuk dalam kebaikan itu jangan sampai lepas. Untuk menjaga pagar tadi itu. Jangan sampai keluar daripada itu. Kalau enggak, habis kita diseret oleh iblis setan tadi itu. Habis kita kan ada kisah seperti ini. Di zaman dahulu, ada orang yang ahli makrifat, ilmunya sampai ke langit, bahasanya dah nembus kasar. Ibadahnya ya Allah, namanya tarekatnya, zikirnya itu tidak bisa ngalahkannya. Tahu dalam kisah itu namanya? Namanya Bal'am. Tapi apa akhirnya? Dalam kitab tuh matinya Su'ul. Itu makanya kita harus ada rasa cemas, rasa khawatir. Jangan seperti itu. Ada lagi orang yang ahli ibadah, zikirnya, sholatnya,
Sholat malamnya, baca Qur'annya, selawatnya juga banyak. Ya. 70 tahun dalam kitab tuh. Hubungannya hanya dengan Allah. Juhudnya udah tinggi. Ya kan? Makan pun mungkin tidak jelas tidak mau ada makannya. Saking juhudnya itu 70 tahun. Ibadah. Hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya tergantung pada Allah. Ahli ibadah. Abid namanya. Barsesah tadi itu. Apa? Akhir hidupnya su'ul khotimah. Nah, yang ketiga lagi cerita ini adalah kadamnya Rasulullah. Kadamnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Yang setiap saat itu dekat dengan Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah. Rasulullah minum, dia nyiapkannya. Bayangkan berkahnya itu kan. Berhadapan langsung. Tapi kata Rasulullah, nar. Akhir ayatnya itu nar. Berarti kalau nar itu berarti su'ul. Jadi kita jangan merasa tadi itu. Merasa kita dah ilmunya dah tinggi kan, makrifatnya dah tinggi, ya kan? Zikirnya dah banyak, sholatnya dah banyak, baca Quran dah banyak, selawatnya dah banyak, dan macam-macam ibadah lain yang sunat-sunat banyak. Kita merasa aman dari su'ul khotimah, jangan. Merasa aman dari su'ul khotimah itu jangan. Karena tadi tidak ada jaminan. Kalau rezeki kita dah dijamin, jangan lagi khawatir kita untuk ke depan tuh. Rezeki anak ini dijamin Allah Ta'ala. Jangan kita risaukan lagi itu. Yang penting kita ikhtiar usaha tadi seperti itu. Tapi kalau namanya kematian ini, tak ada jaminan. Mampu kita mengucapkan la ilaha illallah nak mati itu. Nah, sedangkan tadi itu orang yang ahli makrifat, orang yang udah zikirnya banyak, ibadahnya banyak, dan ada lagi orang yang dekat dengan Rasulullah, bayangkan. Apa kita ini baru dengan Tuan Guru. Ya, Tuan Guru macamlah salap kita jadinya. Nah, jadi jangan merasa aman. Jadi harus betul-betul. Jadi kan keimanan. Ya, ini konsep kitab ini tidak meleset. Kalau kita yakin seperti itu, pasti kita menyadari bahwa hidup ini tidak akan selama-lamanya. Yang kekal hanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, daripada itulah, supaya kata Rasulullah kita ini ya, bisa menjaga, jadi supaya mendapatkan yang namanya akhir hayat nanti itu sesuatu yang bahasa kitab itu husnul khotimah, maka Rasulullah mengajarkan doa. Di sini ada doa kita pendek, ya kan? Harus dibaca tiap sholat. Habis sholat setidak-tidaknya sekali, 2 kali, 3 kali, dalam 5 kali sehari. Membuktikan bahwa kita ini sifat tadi itu adalah khawatir, cemas, ya kan? Merasa tidak aman menghadapi su'ul khotimah. Ya Allahu biha bi husnil khotimah. Itu banyak-banyak. Ataupun kalau mau yang panjang ada Allahumma ini as'aluka bi husnil khotimah. Tapi kalau sini kita ambil yang pendek, yang mudah aja, intinya pun sampai seperti itu. Yang penting hadir hati kita. Nah, doa yang lain banyak lagi, ada lagi dalam bahasa kitab tuh. Ya Allah, akhiri hidupku dengan akhir yang baik. Itu ada doanya juga. Nah, ada lagi, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala. Nah, itu termasuk untuk mendapatkan tadi itu yang Allah datangkan tadi, supaya jangan kita masuk ke pintu gerbang yang namanya su'ul khotimah. Nah, begitu. Karena ini datang daripada Allah nih, kematian nih. Bukan kita bisa milih-milih. Nah, ya jadi banyak-banyak berdoa. Udah cukup tadi istilahnya. Doanya yang diajarkan Rasulullah kita amalkan. Nah, barulah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jangan bertawakal, hidup mati Tuhan yang jadikannya, terserah dia lah katanya. Akhirnya kan macam orang kampung yuk akhirnya. Nanti dilemparkan sama malaikat ke jauh-jauh, akhirnya masuk surga kata kelewatan. Ini itu tawakal yang salah.
Nah, kita sebagai hamba ni tak bisa nak melupakan kudrat kita sebagai hamba ni yang memang memerlukan, membutuhkan ya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu kita ikuti ajalah aturan yang dibuatnya, protap yang dibuatnya itu kita ikuti dengan sebaik-baiknya insyaallah. Ya karena itu dah kita kemarin janji Allah itu adalah pasti terjadi. Cuma nanti dalam ngamalkannya lain cerita lagi kita. Kita kuatkan hadir hati kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini yang dapat kita bahas malam ini, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi yang namanya kematian. Ya kan? Paham nih Bang Siman nih? Mudah-mudahan diingatkan betul nih. Sadar betul-betul dalam kehidupan ini bahwa kita ini tidak akan bisa kekal selama-lamanya. Kita lihat contoh aja macam kemarin tuh banyak yang berguguran, dengan tidur ada, yang sakit ada, macam-macam lah pokoknya. Kita nak tahu. Pergi umur dah 50, 40 lebih, Allahu a'lam bishawab. Cuma kalau untuk menyempurnakan iman, doa yang kemarin. Allahumma tawil umrona fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ja'al min ibadika sholih. Itu banyak-banyak. Itu namanya untuk supaya kita dipanjangkan umur, bisa untuk menyempurnakan iman dan amal kita. Nah, untuk kita menghadapi yang su'ul khotimah tadi, jangan Allah datangkan, kita banyak doa-doa tadi yang diajarkan Rasulullah. Salah satunya dalam amal kita ini. Makanya di sini ada kita sebut ya Hayyu ya Qayyum, Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Inilah pagar, ya. Zikir pagar iman di situ. Kalau orang-orang sufi itu paling banyak dia membacanya. Amalan pagi subuh itu, subuh dengan sore, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, supaya tadi itulah diberikan rasa aman dalam menghadapi yang namanya sakratul maut. Ini dah ada di sini amalannya, saya ijazahkan. Kelas saya amalkan aja. Ya. Karena ini adalah amalan-amalan para wali-wali Allah. Kita tidak mendapatkan yang begitu kemuliaan yang tinggi. Ya tadi itulah ibarat masuk kapal, kita tidak masuk ke kapal tapi ditarik oleh kapal, masuk perahu tapi ditarik oleh kapal. Aman tak itu? Sampai pada tujuan. Tapi mendapat kita masuklah kapal yang besar tadi itu supaya tidak kena panas, tidak kena gelombang kan, aman jadinya. Inilah dengan melaksanakan perintah Allah tadi. Billahi bi Rasulillah. Demikian yang dapat disampaikan ya. Kurang lebihnya saya untuk dimaafkan atas berbagai macam kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya yaitu kita masuk ke selawat, zikir, selawat dan doa. Tidak usah dia nama ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ya, mari kita merendahkan hati kita kepada Allah SWT. Memang merasa begitu fakir, merasa doib, merasa hina di sisi Allah ya. Jadi yang kita butuhkannya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi untuk itu kita benar-benar kalau nak mendapatkan ilmu Allah ni harusnya dari itu supaya ada berkah dalam ilmu.